Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jam 20:35. Jadi kita mulai saja. Rencana pada malam hari ini, Bapak-bapak, kita mengundang akan hadir nanti dari pihak desa beserta jajarannya tentunya, kemudian dari kepala dusun juga direncanakan hadir, kepala BPD juga hadir, dan ketua RW dari RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 12, dan RW 13 yang sudah hadir semua ya. Kemudian tokoh masyarakat juga kita undang di malam hari ini, insya Allah nanti hadir. Nah, dan tentu teman-teman KSM Amanah ini, teman-teman yang teman begadang, teman ngopi, teman bakar kambing waktu itu ya, teman-teman dimarahin orang juga ya. Nah, malam hari ini juga hadir. Agenda pada malam hari ini, Bapak sekalian, yang pertama nanti akan ada sambutan tentunya dari Ketua KSM Pak Haji Rahmat. Kemudian nanti ada laporan pekerjaan, jadi betonisasi yang sudah kita lakukan selama 3 tahap itu nanti akan dilaporkan oleh tim teknis Pak Hari yang kebetulan sudah hadir. Pak Haji Rahmat juga sudah hadir. Kemudian berkaitan dengan kehumasan dan dana, nanti akan ada laporan dari Pak Denny, itu laporan ke sumber dana maksudnya. Kemudian untuk keuangan sendiri, dana terkumpul berapa, sudah digunakan berapa, penggunaan apa saja, nanti akan dilaporkan oleh Pak Kuncoro, gitu ya. Itu acara ke-5. Kemudian malam ini akan ada agenda utama berkaitan dengan kegiatan betonisasi, yaitu adanya tindak lanjut dari betonisasi. Ya, betonisasi kita sudah lakukan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tentu untuk penyelesaian selanjutnya akan ada tahapannya akan seperti apa. Nah, malam ini akan ada agenda utamanya pembahasan itu, yaitu kelanjutan dari pekerjaan betonisasi. Makanya ada pihak desa yang malam hari ini Pak Kepala Desa akan hadir, dan nanti juga tentu ada arahan dan sambutan dari Pak Kepala Desa, dan nanti akan ada kesempatan bagi yang hadir malam hari ini, para ketua RW dari dusun dan juga tokoh masyarakat, untuk berdiskusi, ya, menyampaikan aspirasi mungkin terkait dengan pekerjaan yang sudah kita jalankan separuh lebih ini. Nanti akan ada kesempatan itu, jadi harapannya nanti kita akan sama-sama memberikan masukan positif sehingga pekerjaan ini diselesaikan sesuai rencana, dan nanti terakhir akan ada doa penutup, gitu ya, untuk seluruh rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Dan untuk agenda pertama, ya, pertama kali tadi saya sampaikan terima kasih ya, malam minggu hujan-hujan gitu ya. Nikmatnya nonton TV sambil ngopi, tapi Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya hadir di sini. Ini untuk dari kita, untuk kepentingan kemasyarakatan, kemaslahatan banyak orang gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat, ternyata betonisasi yang baru separuh saja sudah membuat ya kita lancar gitu ya, naik motor lancar, anak-anak bermain di situ indah lah, misalnya indah gitu. Bahkan harga rumah di ujung mungkin sudah naik juga, itu baru separuh. Artinya ini dari kita dan memberikan manfaat untuk kita. Kita bayangkan kalau itu nanti sudah selesai, akan baik sekali tentunya. Nah itu, terima kasih malam hari ini sudah hadir semuanya, menyempatkan waktu untuk kebaikan kita semua. Oke, baik Bapak-bapak, kita akan langsung masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Ketua KSM Amanah. KSM Amanah adalah yang diberikan amanah untuk pekerjaan betonisasi. Ini kurang lebih berapa bulan? Setahun ya. Setahun mulai dari pembebasan lahan. Oh, nggak ada pembebasan lahan ya.
mulai dari penggalangan dana, pengerjaan, gitu, sosialisasi dan lain-lain, rangkaian yang kurang lebih 1 tahun. Dan dipersilakan kepada Haji Rahmat untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak sekalian, saya ucapkan ribuan terima kasih untuk berkenan hadir di kesempatan kali ini. Kita berharap bersama dengan turunnya hujan ini menjadikan keberkahan untuk kita bersama berkumpul di rumah Allah ini. Teriring salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya hingga kepada kita sekalian. Bapak-bapak sekalian, sampai dengan malam ini kita masih dari tim KSM masih berusaha untuk menyempurnakan pekerjaan kita dari mulai awal tahun lalu. Sampai tadi pagi kita masih meeting untuk persiapan dan pemantapan, bahkan pembekalan untuk pertemuan malam hari ini. Plus kita sudah siapkan dan sedang kita kerjakan pelaporan pertanggungjawaban pekerjaan kita nanti. Bapak-bapak sekalian, sebagaimana Bapak ketahui, pekerjaan kita hampir selesai. Belum selesai, tapi hampir selesai. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah berkat jeripayah kita bersama, jeripayah keluarga besar Bumi Pertiwi. Tidak sedikit dari kita, teman-teman kita semua yang mengeluarkan waktu, tenaga, harta, bahkan memang semua warga kita turun andil untuk pekerjaan pengecoran tersebut. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada bapak-bapak sekalian, khususnya tim saya, tim KSM yang memang alhamdulillah cukup solid. Kita saling mengingatkan, kita saling menjaga perasaan kita untuk meluruskan niat kita bersama, yaitu ini adalah tabungan akhirat kita. Ini akan kita pertanggungjawabkan bersama, bukan hanya kepada warga, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah semua warga pun turut andil dalam kegiatan ini. Ini yang menjadikan kita semangat. Bapak-bapak sekalian, perlu sedikit saya ceritakan bahwa memang kenapa akhirnya ada pekerjaan ini diambil alih oleh Pemda. Berawal ketika kita mengerjakan setengah dari jarak tempuh yang kita cor, kita hampir memang dibenturkan dengan COVID yang memang kita tidak bisa sama sekali dan memaksa untuk warga memberikan kontribusinya. Saya sampaikan juga kepada teman-teman semua, khususnya bagian pendanaan, bahwa tidak bisa kita memaksa warga kita karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Akhirnya dengan uang yang ada kita coba berpikir, tim teknis coba menghitung dengan uang yang ada sampai di mana kita bisa kerjakan. Walhasil kita bisa kerjakan 245 meter terakhir pekerjaan kita dengan uang yang ada. Berjalanlah kemarin pekerjaan terakhir kita yang memang
cukup ketar-ketir ya, ketika memang nanti cukup atau tidak uang kita teruskan, bagaimana caranya, bagaimana. Akhirnya ada sekitar 1 bulan lalu saya menghadap Pak Kades. Saya sampaikan ke Pak Kades bahwa saya minta bantuan Pak Kades untuk menyelesaikan ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Karena apa? Karena saya sudah tidak bisa dan tidak mau lagi menarik iuran dari warga dengan dalam kondisi COVID seperti ini. Ini cukup memberatkan kita. Dari asumsi kita yang tidak bisa ditarik itu 30%, sekarang udah nggak bisa 30%, udah lebih dari 30%, udah sekitar 70% kita nggak bisa ambil uang karena memang kondisinya seperti ini. Akhirnya timbullah wacana saya dengan Pak Kades, dengan tim KSM, pernah dulu diucapkan di Mahameru tentang anggaran 850 juta. Mungkin Pak Wawan masih ingat semua. 846. Jadi mungkin kita pernah dengar semua ya. Coba saya diskusi dengan Pak Kades dan akhirnya memang Pak Kades menyampaikan bahwa anggaran itu masih mungkin. Anggaran itu masih mungkin peruntukan Bumi Pertiwi, masih mungkin. Tapi memang perlu ada yang mendorong dari dalam, menurut Pak Kades. Dan Pak Kades sendiri angkat tangan dalam hal ini. Dia tidak punya kewenangan untuk menggunakan anggaran ini. Akhirnya dari solusi baiknya seperti apa Pak? Saya ngobrol Pak Kades, kata Pak Kades, satu-satunya kunci adalah untuk mendorong dana ini cair adalah Habib Mahdi bin Hamzah Asegaf. Beliau punya link langsung ke Bupati. Akhirnya saya telepon Habib Mahdi, kita ketemu Habib Mahdi. Hari keduanya kita ketemu. Saya bersama tim KSM, bersama Habib Mahdi, bersama Pak Kades. Langsung Habib Mahdi telepon ke Bupati. Dalam hal itu kalau nggak salah Bupati Goade itu lagi sakit suaminya. Lagi sakit jadi tidak bisa merespon cepat. Akhirnya di WA Habib Mahdi segala macam. Besoknya pun saya dipanggil lagi sama Habib Mahdi. Ternyata saya video call langsung dengan Bupati, dengan Habib Mahdi bertiga. Membicarakan anggaran yang 800 sekian juta ada peruntukannya di Bumi Pertiwi. Simral kalau nggak salah ya. Ada di Simral, di sistemnya desa, sistem Pemda ya. Akhirnya pada saat itu Habib Mahdi menyampaikan juga langsung ke Bu Ade Yasin bahwa kita sudah tidak punya uang lagi, kata Habib Mahdi. Dana dari mana lagi kalau jalan ini udah separuh dikerjain. Akhirnya Bu Ade Yasin langsung meminta Habib Mahdi sampaikan ke Pak Kades untuk membuat proposal baru dan ajukan langsung ke Bupati. Akhirnya dengan izin Allah Pak, proposal yang sudah kita pernah buat dipakai sama desa, hanya diganti pala suratnya aja, uraiannya persis, tidak ada yang berkurang dari proposal kita. Oh iya, hanya luas karena memang sudah kita kerjakan 2 meter dari mulai Al-Furqan sampai dengan Mahameru. Sisanya adalah 3 meternya dari Al-Furqan sampai Mahameru. Akhirnya Pak Kades panggil kita lagi dan dibuat draft baru, proposalnya diajukan. Selang berapa minggu, harusnya pekerjaan kita yang 245 harusnya kita kerjakan tuh di awal bulan Oktober ya? Awal bulan Oktober. Kita pending Pak, karena mengharap kepastian dari Bupati. Semata-mata itu, bukan karena COVID. Kades mengeluarkan surat karena memang kesepakatan kita cukup warga dengan COVID aja. Karena apa? Karena kalau kita berandai-andai, ini akan kalau tidak berhasil bahaya buat kita.
Akhirnya keluarkanlah Kades surat COVID untuk mundurkan waktu. Dan memang ini benar Allah yang kasih jalan ini semua. Selesai tanggal 27, tanggal 22 saya dipanggil, tanggal 25 saya dipanggil sama Pak Kades. Ternyata sudah Bupati sudah mengiyakan. Jadi uangnya sudah pasti akan diturunkan di sini. Gitu. Nah, setelah itu kita dipanggil lagi sama Pak Kades dan sudah mengiyakan, sudah memastikan bahwa dananya akan turun. Tapi kita punya PR yang 245 yang harus kita kerjakan di awal bulan November kemarin. Saya bilang Pak Kades ini harus kita kerjakan, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab saya kepada warga yang sudah memberikan amanah uangnya kepada kita. Jadi uang ini saya harus habiskan, saya harus menggunakan untuk jalan. Pak Kades nggak setuju. Karena apa? Karena proposal approvalnya adalah 3 meter dikalikan dari Alpukat ke Mahameru. Itu loh. Nggak setuju Pak Kades. Tapi memang hasil pembicaraan kita terus intensif, saya, Habib Mahdi dan Bupati dan teman-teman semua, akhirnya dibolehkan dengan menggunakan dana itu untuk menutup pekerjaan kita, kekurangan pekerjaan kita dari mulai Mangga Udang sampai dengan Mahameru, insya Allah. Jadi sejauh ini perjalanannya memang cukup berliku Pak. Kita nih di tim KSM cukup lobby sana lobby sini dan membuahkan hasil. Jadi pekerjaan ini akan di take over oleh pihak kabupaten yang insya Allah nanti Pak Kades akan memaparkan detailnya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya nanti Pak Kades. Saya kurang begitu paham dengan teknisnya seperti apa. Jadi itulah sedikit flashback saya kemarin untuk mencari kebenarannya bahwa memang anggaran ini ada atau tidak. Tapi memang sudah dipastikan anggaran itu ada. Dan kita yakin kita akan serahkan ke Kades. Entah mekanismenya seperti apa. Itu bagian dari pekerjaan awal Pak. Dilanjut, saya dengan tim KSM bertemu langsung dengan pemilik Mahameru, Pak Heri, yang memang saya dapat infonya beliau untuk susah, beliau untuk pengusaha, beliau segala macam. Ternyata saya bisa temukan dan teman-teman bisa temukan. 2 kali kita bertemu dengan Pak Heri, saya yang ketiga kali ketemu. 2 kali itu ketemu hanya menyampaikan bahwa dia akan memberikan agreement perjanjian bla bla bla, akan membayar tenornya sekian dan kita iyakan. Akhirnya terbentur karena memang masalah COVID juga. Selesai itu saya bertemu lagi yang kedua dengan Pak Heri. Saya memastikan kalau memang Mahameru benar serius memberikan dananya untuk kita di jalan. Kepastian itu kita harus pegang. Akhirnya saya bertemu di tempatnya Pak Heri. Pak Heri menyampaikan nanti dari Pak Dedi, dari tim humas yang akan memaparkan segala macam Pak. Saya hanya sekilas saja. Pak Heri menyampaikan, oke, saya kasih 2 rumah, bukan saya kasih, saya ikhlaskan 2 rumah ini dijual, silakan uangnya dipakai KSM. Nanti pemaparan Pak Denny yang akan sampaikan lebih detailnya. Oke, saya dengan lega hati Pak, agak girang gitu, dan saya laporkan ke teman-teman semua bahwa memang ini 2 rumah udah ada di kita, tinggal kita jual aja. Jadi teman-teman tolong bantu penjualannya. Setelah saya ketemu Pak Heri, memang ya terbuka Pak semua bahwa memang dia tidak yang disangkakan, bukan orang yang memang mau lari dari kewajiban dia untuk ini, bukan. Dan memang dia orangnya juga enak, jadi santai dan memang memberi kepastian kepada kita. Itu yang jadinya kita tidak terlalu ngotot banget sama dia. Itu.
Poinnya adalah dia sudah siapkan 2 rumah, apabila laku uangnya akan dilimpahkan ke KSM sesuai dengan perjanjian kita 540 juta. Kurangnya 510 juta. Jadi kemarin sempat dicicil tuh Pak, 30 juta. Itu Pak, itu bagian dari kita berjalan, dari teman-teman yang tim teknis memikirkan pekerjaan di lapangan, dari kita tim yang lain mencoba melobi Pak Kades, melobi Habib Mahdi, melobi Bupati dan melobi Pak Heri yang memang andai kata Pak Kades tidak mengeluarkan uang ini juga, kita sudah bisa mandiri, kita bisa diri sendiri, karena jaminannya adalah Mahameru kuat. Mahameru 510 juta, ya Pak ya, 510 juta yang akan dikeluarkan kita. Jadi insya Allah cukup untuk gitu. Dan tapi memang akhirnya dapatlah kita informasi-informasi yang memang yang tadinya buram Pak, kayak Kades 800 juta itu buram, kita nggak pernah tahu nih anggaran dari mana, dari siapa, bagaimana penggunaannya, kita nggak pernah tahu. Dan akhirnya kita tahu, bukan hanya sama jempol ternyata Pak Kades itu ngomong, ternyata benar. Cuma memang ada kendala, ada hal-hal yang memang tidak bisa, bukan ranah dia, gitu. Ini ranahnya langsung ranah pimpinan tertinggi, nggak bisa, gitu. Pak Kades akhirnya nyerah itu pada saat itu, karena memang ya alhamdulillah saya bersyukur juga, terima kasih banyak juga. Katanya Habib Mahdi sih mau datang nih. Saya terima kasih banyak kalau Habib Mahdi, kalau memang dia bisa mensupport kegiatan kita dan dia bisa menyampaikan langsung ke Bupati, dan Bupati pun alhamdulillahnya mau dengar apa kata dia. Jadi insya Allah kita bisa lanjutkan. Mungkin itu Bapak-Bapak sekalian. Jadi hal-hal yang memang tidak pernah saya publis di tempat rapat seperti ini hal-hal yang memang saya buka baru kali ini ke hadapan Bapak-Bapak sekalian. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas partisipasinya, segala macam bentuk bantuan yang diberikan kepada kita, dan amanah, yang pasti ini amanah. Yang pasti Bapak telah mempercayakan kita semua dari teman-teman KSM yang memang alhamdulillah Pak, ya Allah, ini tidak diragukan Pak, tidak diragukan. Alhamdulillah kita tidak digaji dan kita tidak dapat keuntungan seperak pun dari ini, tapi ini lillahi ta'ala, ini Allah yang akan mencatat, dan ini akan menjadi pertanggungjawaban kita ketika kita di yaumil qiyamah. Ini adalah ibadah kita yang akan saya sampaikan kepada Allah dan Rasulullah. Ini loh, ini sedekah saya, ini loh. Jadi ini bukan kita riya, bukan apa, tapi memang ini di saat kita nanti sholat kita nggak cukup, haji kita nggak cukup, puasa kita nggak cukup, bahkan hablum minanas kita nggak cukup sama orang. Jelek hablum minanas kita. Saya masih suka benci sama A, sama si B, sama si C. Itu nggak ada hitungan di mata Allah. Tapi ketika jariah yang akan mengalir terus sampai kita mati, ini adalah bantuan kita nanti di yaumil qiyamah. Ini pasti, janji Allah itu pasti. Barang siapa yang memudahkan urusan manusia, maka Allah akan memudahkan semua urusannya. Itu terbukti Pak dari teman-teman kita semua KSM. Teman-teman kita KSM semua bercerita bahwa Kang Ji ini, ya Allah, Allah kasih kemudahan saya buat ini, Allah kasih kemudahan saya buat ini. Ini memang Masya Allah, ibadah yang nikmat, dan memang jarang Pak kita bisa seperti ini. Mungkin kalau nggak ada perbaikan jalan kita nggak bisa kumpul juga seperti ini. Ini poin berapa kali kita udah kumpul. Kita bisa enak kok kita ngobrol, kita sama-sama bareng. Walaupun ada kerikil-kerikil yang memang bukan berarti itu sambungan, bukan berarti itu kita nggak harus hadapi. Bagian dari berbeda pendapat itu hal wajar, bukan harus dimusuhi gitu kan. Tapi memang wajar, tapi memang kitanya harus saling mengerti. Dan alhamdulillah eksistensinya KSM juga tetap stabil, walaupun memang ya adalah sedikit-sedikit hal-hal yang harus kita benahi, tapi itu bukan halangan untuk kita
menutup pekerjaan ini, enggak. Tapi memang itu adalah malah itu menjadi motivasi kita, Pak, bahwa kita masing-masing tahu karakternya si A, si B, si itu tahu karakternya, dan akhirnya terbentuklah ini semua. Ini jalan Allah, ini jalan semua yang Allah tunjukkan kepada kita bersama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di malam hari ini, wasilah dari jalan yang kita buat ini menjadikan kita bisa silaturahmi terus, Pak. Kita bisa ngobrol terus, kita bisa kenal satu sama lain dimanapun kita berada. Mungkin itu Bapak-Bapak sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.